Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Sebagai orang percaya, tentunya setiap minggu kita beribadah. Namun itu saja tidak cukup. Kita mau lebih lagi mengenal pribadi Yesus dan ajaran-ajarannya. Kita rindu untuk dimuridkan. Kita rindu untuk meneladani Yesus dalam kasih, kerendahan hati, penundukan diri, kekudusan, keteguhan iman, pengorbanan, dan sikap memberi yang terbaik. Sehingga semakin hari kita semakin bertumbuh serupa dengan Yesus dan dapat memenuhi amanat agung Tuhan dalam Matius 28, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah tugas besar dan penuh tantangan. Mari bersama Gereja Pengharapan Allah kita mau bekerja sama dan bergandengan tangan dalam satu tubuh Kristus untuk menjadi murid Kristus dan menjadikan murid Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku,
Puji Tuhan untuk kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur untuk kasih karunia-Mu, bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sampai hari ini. Dan jikalau sebentar kami buka hati untuk firman-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu, kiranya apa yang keluar dari lidah dan bibirnya adalah kebenaran-kebenaran-Mu saja yang mengubahkan kehidupan kami. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dimuridkan dan memuridkan. Judul dari khotbah hari ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di Alkitab atau layar monitor dan menyimak dengan baik. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Benar Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah bagian firman yang menyebutkan tentang amanat agung Tuhan Yesus. Disebut sebagai amanat agung karena adalah perintah penting yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus menjelang kenaikannya ke surga kepada para muridnya. Ini tentu pesan yang perlu dicermati oleh setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya. Namun sayang saudara, ada banyak orang percaya tidak menganggap penting, tidak menyikapi dengan serius amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanya melihat itu sebagai bagian dari kisah firman Tuhan yang cukup mereka tahu saja. Padahal sejatinya kalau kita mencermati dengan baik, amanat agung adalah sebuah amanat yang diberikan bukan hanya kepada para rasul pada masa itu, tetapi kepada setiap orang percaya dalam semua generasi. Saudara, kita lihat sama-sama bahwa firman Tuhan terutama di ayat 19-20 yang baru saja tadi kita baca, amanat agung itu mengandung 4 kata kerja. Yang pertama pergi, yang kedua jadikan murid, yang ketiga baptis, dan yang keempat mengajar. Saudara, banyak orang menafsirkan dengan keliru 4 kata kerja ini diterjemahkan atau ditafsirkan secara linear. Itu kenapa kemudian muncul kekeliruan atau tabrakan secara logika dan tata bahasa. Karena bagaimana mungkin orang pergi beritakan Injil, kemudian menjadikan orang lain murid, kalau mereka sendiri tidak diajar terlebih dahulu. Nah, kalau kita cermati secara konteks dan kontennya, 4 kata kerja ini tidaklah sejajar. Ada kata kerja yang menjadi kata kerja utama, dan 3 kata kerja lainnya adalah penjelasan dari kata kerja utama itu. Nah, kata kerja yang utama yang disampaikan di ayat 19-20 adalah memuridkan. 3 kata kerja yang lainnya adalah bagian atau proses bagaimana kemuritan itu dilakukan, yaitu dengan pergi, membaptis, dan mengajarkan segala perintah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa tujuan akhir dari penyampaian amanat agung adalah Tuhan merindukan saudara dan saya menjadi orang percaya yang punya kualitas sebagai murid Kristus. Itu kenapa saudara dan saya perlu dimuridkan, perlu memuridkan. Saudara dan saya ditentukan Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam menggenapi amanat agung ini. Itu kenapa mari kita buka hati sama-sama, kita mengerti firman Tuhan dan mau menjadi bagian dalam menggenapi amanat agung Tuhan.
dengan melihat beberapa kebenaran tentang dimuridkan dan memuridkan melalui pesan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan, ada sebuah kebenaran yang kita lihat dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu kebenaran bahwa setiap orang percaya, saya ulangi, setiap orang percaya perlu dimuridkan dan memuridkan. Setiap orang percaya perlu dimuridkan dan memuridkan. Tadi kita sudah membahas sebentar bahwa di dalam ayat 19 dan 20 kita menemukan ada perintah agung untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid, membaptis dan mengajar mereka segala perintah yang Tuhan Yesus sudah perintahkan. Tetapi kita tahu bahwa inti dari perintah tersebut adalah bagaimana proses kemuridan itu terjadi, di mana saudara dan saya sebagai orang percaya dimuridkan dan memuridkan. Dan ternyata saudara, kalau kita flashback sedikit di ayat yang ke-18, Alkitab menyatakan Yesus mendekati mereka. Apa artinya saudara? Artinya Yesus itu bukan hanya mendekati Petrus. Yesus itu bukan hanya mendekati Yohanes. Artinya adalah Yesus tidak hanya memberikan perintah ini kepada Yakobus atau orang-orang tertentu di kumpulan itu. Kumpulan orang itu, para muridnya pada masa itu yang datang bersama-sama untuk menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, mendapat perintah atau amanat yang sama. Dan mereka adalah perwakilan dari orang-orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya di sepanjang zaman, termasuk saudara dan saya. Dengan kata lain saudara, kita harus memahami bahwa perintah ini diberikan kepada setiap kita sebagai tanggung jawab pribadi. Kita jangan salah mengerti lagi bahwa amanat agung itu tugasnya pendeta, amanat agung itu tugasnya petinggi gereja. Bukan saudara. Amanat agung diberikan kepada saudara dan saya. Dan sekali lagi saya mau tegaskan, inti dari amanat agung adalah bagaimana saudara dimuridkan dan memuridkan. Untuk apa kita perlu dimuridkan dan memuridkan? Kenapa inti amanat agung tentang dimuridkan dan memuridkan? Karena kalau kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk pergi menjadikan kualitas murid pada orang percaya dengan membaptis dan mengajar segala yang Tuhan perintahkan, tujuan akhirnya adalah supaya saudara dan saya mengalami kehidupan yang bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29. Saya boleh bacakan buat saudara, dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, kita melihat bahwa tujuan Tuhan dengan amanat agung bukanlah supaya saudara hanya membangun gereja, supaya saudara penuhi gereja, supaya setiap minggu, setiap hari saudara punya aktivitas keagamaan di gereja. Saudara mengalami mujizat, diberkati dengan firman Tuhan, mengalami penguatan, bisa menguatkan orang lain, bukan hanya berhenti di titik-titik tindakan agamawi itu saja. Karena sejatinya lebih dalam dari itu, Tuhan merindukan saudara saya, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita berdoa di dalam Tuhan, adalah supaya saudara menemukan kehidupan yang semakin hari bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus. Bagaimana saudara dan saya menjadi lebih baik setiap hari. Nah, repotnya ada banyak orang merasa tidak perlu dimuridkan dan memuridkan karena mereka bisa sendiri. Tidak bisa begitu, saudara. Amsal 21 ayat 2 berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Kita kalau ditanya cara belajar seperti apa yang paling baik, ya kita akan bilang cara belajar saya. Kalau kita ditanya cara berbisnis seperti apa yang paling baik, ya cara berbisnis yang seperti yang kita lakukan. Itu yang paling baik menurut kita. Oke, orang lain mungkin ada yang lebih sukses dari kita, tetapi menurut kita ya inilah cara yang paling benar. Sekali lagi, kenapa kita bisa menjawab demikian? Karena setiap orang merasa dirinya yang paling benar. Padahal seringkali
Kita harus mengakui bahwa ternyata, waduh, selama ini sikap saya terhadap istri saya salah. Waduh, ternyata sikap saya terhadap suami saya selama ini keliru. Wah, ternyata cara saya mendidik anak-anak salah. Dan itu semua tidak mungkin terjadi kalau kita tidak memutuskan diri untuk belajar percaya, komit dengan satu gereja lokal, mengizinkan pemimpin rohani di sana, mengizinkan orang-orang yang lebih dewasa rohani untuk tahu tentang kehidupan kita dan membimbing hidup kita. Sekali lagi, karena kita seringkali merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Tapi kalau kita mengizinkan orang lain untuk memuridkan hidup kita, untuk membimbing kita, ya sekali lagi kata murid itu adalah sebuah kata yang sangat dekat dengan kata belajar. Kita mengizinkan orang lain mengajar hidup kita, memberi masukan dalam hidup kita. Disitulah saudara dan saya akan bertumbuh. Disitulah saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan menjadi semakin hari semakin baik. Dan bukan hanya baik, tetapi mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Inilah yang Tuhan ingin kita belajar, bahwa kita perlu dimuridkan. Kita perlu mengkomitkan diri pada sebuah gereja lokal. Kita perlu mengkomitkan diri kepada kepemimpinan rohani yang kita mau teladani, yang kita mau panut, kita mau ikuti. Nah, saya berdoa itu adalah sebuah komunitas gereja lokal dan pemimpin-pemimpin yang memang hidupnya berlandaskan kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara mutlak. Dan Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kita tidak akan pernah bisa tumbuh sendirian. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di layar, setiap kita pasti pernah melalui masa ini, di mana kita lahir dan jadi bayi. Tidak ada bayi yang bisa pakai celananya sendiri. Tidak ada bayi yang bisa pakai pita rambut sendiri. Tentu ada orang tua yang ditentukan Tuhan untuk menolong bayi-bayi tersebut untuk bisa pakai pakaian, bisa menggunakan pita yang lucu-lucu. Dan kita tahu kalau kita tumbuh lagi, tambah besar lagi, menjadi balita, kita nggak bisa mandi sendiri. Kita tidak akan bisa membersihkan diri kita sendiri kalau tidak ada orang yang mengajarkannya kepada kita. Pada waktu kita bertumbuh lagi menjadi anak kecil, ya, di atas usia balita, tidak ada yang tidak setuju kalau saya katakan tidak mungkin kita bisa baca, bisa tulis kalau tidak ada orang yang mengajar kepada kita. Pakai sepatu sendiri tidak mungkin kalau kita tidak ada yang mengajar. Demikian juga nanti pada waktu kita menjadi mahasiswa, kuliah, kita tidak akan memahami dunia pendidikan dalam level kemahasiswaan itu sendirian. Ilmu-ilmu yang kita dapat sampai hari ini semua adalah karena ada orang yang mau repot dan mengajar saudara. Belum lagi kalau nanti kita menjadi seorang ibu, menjadi seorang profesional kerja, tidak ada satupun dari kita yang bisa bertumbuh menjadi lebih baik setiap hari tanpa bantuan orang lain. Tanpa ada orang lain yang menolong kita. Inilah inti pemuritan, di mana Bapak Ibu Saudara bergabung dengan sebuah gereja, beribadah di sana bukan hanya sebagai jemaat, pengunjung saja, tetapi bagaimana saudara menjadi tertanam di sana. Saudara memutuskan untuk bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus, dan itu dimulai dengan proses yang sederhana, yaitu dimuridkan. Yaitu di mana kita diajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Untuk saudara dan saya dibimbing. Dan proses bimbingan itu tidak hanya sekedar menerima firman Tuhan yang enak, yang menyenangkan, yang cocok bagi kita. Tetapi seringkali juga kadang-kala itu disampaikan, ada masukan, ada koreksi, ada teguran keras bahkan. Tapi kita tahu dengan teguran, dengan koreksi, hidup kita akan menjadi lebih baik. Hidup kita akan terus dibenarkan. Hidup kita akan terus mengalami kebenaran. Dan inilah yang Tuhan rindukan dari saudara dan saya. Bagaimana saudara bertumbuh
dengan kualitas bukan hanya sebagai pengunjung gereja, tapi kualitas murid Kristus yang sejati, di mana hidup saudara dan saya mencerminkan karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau itu sudah terjadi, kita bertumbuh, kita bertambah-tambah, kita berbuah-buah. Tuhan tidak mau kita berhenti di sana. Tuhan mau kita diberkati supaya jadi berkat. Tuhan mau kita jadi murid supaya kita bisa satu kali memuridkan yang lain juga. Inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya melalui Roma 10 ayat 14. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini tanggung jawab setiap kita, saudara. Kalau kita sendiri sudah mengenal kebenaran, menerima kebenaran, diberkati Tuhan lewat kebenaran-kebenarannya yang disampaikan oleh orang-orang yang lebih dewasa rohani di kanan kiri kita, maka satu kali kelak Tuhan juga merindukan saudara dan saya dipakai untuk memuridkan orang lain, untuk membagikan apa yang kita alami kepada orang lain. Saudaraku, setiap orang percaya perlu bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus. Itu kenapa setiap orang percaya perlu dimuridkan dan memuridkan. Inilah amanat agung Tuhan, supaya saudara dan saya menjadi semakin serupa dengan Kristus dengan proses kemuridan. Kebenaran yang pertama mengingatkan saudara dan saya bahwa kita semua orang percaya perlu dimuridkan dan memuridkan. Karena tujuan Tuhan bukan hanya saudara beribadah sebagai orang beragama, tetapi saudara dan saya mengalami pendewasaan di dalam karakter-karakter rohani kita. Dulu kita yang mungkin punya karakter-karakter yang buruk, hari ini kita semakin berubah, semakin menjadi lebih baik, mengalami kemajuan dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita boleh semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah. Inilah yang Tuhan rindukan, saudara. Dan sekali lagi, kita tidak bisa berkata, oh itu bagiannya Pak Pendeta, oh itu bagian kakak saya, oh itu orang tua saya. Kita semua wajib mengalami kehidupan yang bertumbuh semakin dewasa. Karena tadi sudah saya gambarkan dalam ilustrasi, tidak ada satupun di antara kita yang mau menjadi kerdil atau menjadi anak kecil selamanya. Kita mau bertumbuh, demikian juga dalam kerohanian kita. Dan tadi kita sudah diingatkan, kita perlu dimuridkan. Karena kita tidak bisa tumbuh sendiri, kita nggak bisa ngerti apa yang benar, yang salah sendirian. Kita butuh orang lain untuk melihat hidup kita. Kita butuh orang lain untuk menguji buah-buah kehidupan kita. Dan sekali lagi, tadi Tuhan juga sudah mengingatkan kita, kalau kita sudah bertumbuh dan menjadi dewasa, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendewasakan orang lain. Kita perlu terlibat dalam amanat agung untuk memuridkan orang lain. Sehingga bukan hanya kita, tetapi banyak orang menjadi murid Kristus yang sejati, bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus, dan menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Namun dalam proses pendewasaan itu, kadangkala kita takut kalau kita ini tidak mampu. Apalagi pada saat kita ditantang untuk membimbing orang lain, ikut terlibat dalam proses pendewasaan orang lain. Kita seringkali sudah gagal di depan karena kita merasa, apa saya bisa? Apa saya mampu? Saya harus mulai dari mana saya tidak tahu. Nanti bagaimana kalau terjadi ini dan itu? Saudara jangan takut. Karena kebenaran yang kedua yang Tuhan mau kita sadari hari ini, bahwa Tuhan itu menyertai dan memperlengkapi. Sekali lagi saudara, Tuhan menyertai dan memperlengkapi saudara dan saya. Itu kenapa Matius 28 ayat 16-20 mengingatkan saudara dan saya betapa Tuhan terlibat di dalam penggenapan amanat agung itu. Betapa Tuhan tidak membiarkan kita jalan sendirian. Dia adalah Tuhan yang mengutus dan memperlengkapi orang yang Dia utus. Jadi saudara jangan buru-buru berkata, waduh saya tidak bisa Pak, saya punya masa lalu jelek, apa saya bisa berubah jadi lebih baik? Katakan bisa. Pak, apa saya bisa Pak? Dulu saya ini memang
tumbuh dari keluarga yang seperti itu, sulit sekali keluar dari kebiasaan buruk itu, katakan bisa. Pak, kalau bisa pun saya jangan disuruh apa-apa ya. Saya jangan pelayanan, saya jangan melayani orang lain, apalagi membimbing orang lain. Pak, nanti kalau saya nggak diterima gimana? Pak, kalau mereka mencela saya gimana? Pak, kalau saya ketemu orang yang tahu latar belakang masa lalu saya gimana? Pak, nanti kalau saya nggak bisa khotbah gimana? Pak, kalau saya nggak bisa pimpin pujian gimana? Pak, suara saya fales. Pak, suara saya nggak bagus. Pak, gimana saya bisa memimpin orang? Pak, saya nggak punya ini dan itu. Saudara, katakan bisa. Bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang memampukan dan memperlengkapi kita. Inilah kebenaran yang luar biasa tentang amanat agung. Inilah yang membuat kita selalu bersemangat dengan amanat agung. Proses pendewasaan tidak pernah mudah. Proses untuk menjadi dewasa rohani tidak mudah, saudara. Bahkan setiap hari kita harus berjuang melawan kedagingan kita. Tapi percayalah, Tuhan memampukan, Tuhan memperlengkapi. Apalagi proses mendewasakan orang. Kadang-kala justru kita disalah mengerti. Saya nggak mau ditegur-tegur, saya nggak mau dikoreksi. Kamu ngapain ngurusin hidup saya? Waduh, kita terluka, saudara. Karena kita maksudnya baik, kita mau bimbing dia, tapi kita sering kali disalah mengerti. Tidak jarang ada 1-2 kali, saya pribadi pun mengalami, menyampaikan dengan baik, sudah sebaik mungkin. Orang salah mengerti, meninggalkan gereja, gak mau kenal Tuhan lagi katanya. Wow. Saudaraku, percayalah kalau kita sudah kerjakan bagian kita, Tuhan pasti kerjakan bagiannya. Dan Tuhan berkata, dalam segala tantangan itu, tetap semangat untuk menjadi dewasa dalam Tuhan dan mendewasakan orang lain juga. Karena Aku yang akan memperlengkapi dan menyertai kamu, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita begitu yakin dengan penyertaan? Kenapa kita begitu yakin bahwa Tuhan pasti memperlengkapi kita? Mari kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-16 sampai 20, saya akan baca mulai ayat yang ke-17. Saya sudah garis bawahi, saya kasih bold warna biru di sana, saudara bisa lihat. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Saudara, mereka nyembah. Tetapi ternyata tidak semua, saudara. Beberapa orang ragu-ragu. Saudara coba bayangkan, ini adalah golongan orang yang tahu Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Itu luar biasa sekali. Tapi peristiwa yang luar biasa itu ternyata tidak serta-merta membuat mereka begitu percaya dan takjub begitu saja. Bahkan pada saat Yesus menjelang naik ke surga, ada satu kondisi di mana mereka ada yang ragu-ragu menyembah. Kebenaran pertama yang kita mau lihat, bahwa penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan berjanji memperlengkapi saudara itu luar biasa, adalah saudara perlu menyadari betapa hebat kasih karunia Tuhan atas saudara dan saya. Meskipun beberapa di antara mereka ragu-ragu, tidak serta-merta kemudian Tuhan berkata, udah deh, nggak amanat agungan. Wah, udah deh, nggak usah deh, kalian juga nggak taat, kalian kok gini, kok gitu, padahal aku sudah mati di kayu salib. Oh enggak. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Meskipun kita masih penuh dengan kelemahan, meskipun kita masih ragu-ragu menyembah, meskipun kita masih ogah-ogahan menyembah, meskipun mungkin seringkali kita itu gagal lagi dan gagal lagi. Tapi Tuhan kasih karunia-Nya begitu hebat. Tuhan mau saudara belajar bertobat setiap hari. Saya tentu mendorong saudara bukan hanya menyikapi kebenaran ini dengan keliru. Bahwa saya jatuh dalam dosa, saya gagal, gak apa-apa kok. Kasih karunia Tuhan limpah. Jangan, justru karena kasih karunia Tuhan limpah, mari kita memperbaiki diri dengan lebih hebat lagi. Jangan kita mengulang kesalahan yang sama setiap hari. Mari kita menghargai kasih karunia Tuhan itu. Saudaraku, hal yang pertama, kasih karunia-Nya begitu hebat. Hal yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di sana, dilanjutkan di ayat yang ke-18. Segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangan Tuhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, kata firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya, Dia berkuasa. Saya ulangi sekali lagi, Dia berkuasa atas segala sesuatu di langit dan di bumi. Hari ini kita mengalami pandemi. Saudara percayalah,
Tuhan tetap Tuhan yang berkuasa. Hari ini kita mengalami masa-masa di mana di depan mata resesi di mana-mana. Saudara, percayalah, resesi boleh terjadi, tapi Tuhan tetap Tuhan yang berkuasa. Ini adalah kebenaran yang menguatkan saudara dan saya untuk terus bertumbuh menjadi semakin dewasa dalam Kristus. Jangan kita buru-buru berkata, Pak, sekarang jadi orang benar sulit. Pak, sekarang jadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan susah. Oke, mungkin tantangannya semakin tidak mudah. Tetapi Tuhan berkuasa, Tuhan mampu, Tuhan memperlengkapi saudara dan saya, sehingga kita semua boleh terus mengalami pendewasaan di dalam Tuhan. Dan kita boleh dipakai untuk jadi berkat, membawa orang lain juga menjadi dewasa rohani di dalam Dia. Kenapa? Sekali lagi, karena Tuhan sangat berkuasa. Kalau saya boleh bersaksi saudara, saya seringkali kalau lagi lemah iman dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya suka buka buku ini saudara. Bapak Ibu Saudara, buku ini saya simpan sampai hari ini. Buku apa tuh ini? Kok warnanya biru? Buku gaib atau buku ajaib? Bukan. Nah, kalau saya balik seperti ini saudara akan lihat itu ada tulisan di sana. Buku kas. Ya, buku kas gereja yang saya gembalakan Bapak Ibu Saudara. Kenapa buku ini saya simpan dan seringkali saya buka kalau saya sedang khawatir? Karena saya melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam buku ini ada catatan pertama tanggal 27 Oktober pada waktu pertama kali kami merintis gereja Pengharapan Allah ya, di Surabaya. Dan apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara? Kami punya kas itu cuma 61.000, itu masih ada catatannya di situ. Saudara, pada waktu itu saya keluar dari tabungan saya sendiri, saya masih kontrak rumah. Belum menikah. Masih begitu banyak kebutuhan yang perlu saya cukupi dan tabungan saya tidak cukup besar. Tapi yang luar biasa. Dengan 61.000, kalau saudara tanya sama saya, Pak, waktu itu mikir nggak? Sudah terima Yesus, terima berkat di dalam Yesus, menjadi dewasa, pengen mendewasakan orang, pengen juga jadi berkat bagi orang lain, pengen ikut ambil bagian dalam amanat agung. Mikir nggak Pak? 61.000 itu di Surabaya dapat apa? Kira-kira nanti siapa yang mau? Bapak ini siapa? Nggak terkenal, nggak viral, ya. Kerjaan juga mungkin belum mapan waktu itu. Nah, saya masih tent maker, masih bekerja ya, bekerja di sekuler juga. Nanti kalau beli keyboard pakai apa yuk Pak? Masa ada keyboard 61.000? Nanti bisa beli gitar, jangankan keyboard Pak, beli gitar coba Pak, gitar yang murah-murah saja. Apa ada gitar 61.000? Bahkan saudara, kalau saya boleh saksikan, pada waktu itu untuk beli tikar untuk kami persekutuan awal 4 orang aja. Itu awal-awal kami masih harus pinjam. Kami harus tabung saudara. Saudara bisa membayangkan. Pada waktu itu Anda bertanya, Pak, kepikiran nggak nanti kebutuhannya gimana? Apalagi nanti kalau jemaatnya tambah banyak, gereja tambah besar, nanti sewa gedungnya bagaimana? Saudara, kepikir pasti. Tapi apa yang membuat saya kuat adalah saya ingat bahwa Tuhan saya berkuasa. Tuhan mampu menolong saudara dan saya. Tuhan sanggup. Tuhan terlebih mampu saudara. Saya mungkin tidak mampu. Saudara mungkin tidak mampu. Tapi Tuhan mampu. Dan terbukti sampai hari ini, hampir 13 tahun, gereja diberkati, dipelihara Tuhan luar biasa. Bahkan kalau saya boleh tambahkan, saksikan buat saudara, apa yang Tuhan nyatakan dalam Kisah 1 ayat 8, bahwa kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan itu bukan hanya kuasa, hanya supaya saudara mengalami manifestasi Roh Kudus, bersuka cita karena itu, bukan. Tapi kuasa itu diberikan supaya saudara semakin efektif jadi saksi. Sampai hari ini kalau saya boleh saksikan, terakhir-terakhir di masa pandemi seperti ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dunia sekuler yang bergoncang, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan begitu banyak mereka yang mengalami masalah ekonomi, masalah finansial. Saya berkata kepada gereja Tuhan di tempat saya menggembalakan ini, jangan takut.
Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan cukupkan karena Tuhan berkuasa. Pandemi ini tidak mengubah kuasa Tuhan. Krisis, resesi tidak mengubah kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menolong dan memampukan kita. Terakhir, kalau saya boleh saksikan kemarin-kemarin ini, saudara, ada tantangan di mana kami harus berbuat misi. Oke, kalau di masa-masa normal, oke, itu panggilan kita. Tapi seringkali kita berkata, Pak, lagi krisis, gereja juga harus berhemat. Gereja juga nggak boleh lakukan ini dan itu dengan sembarangan. Saya setuju. Tapi tidak kemudian kita berhenti berbuat misi sama sekali. Kemarin terakhir kita melakukan bagi masker gratis. Kita melakukan bagi sembako di sana sini. Uang yang cukup besar kita alokasikan di sana. Saya memulai bukan karena ada yang membantu, enggak. Saya memulai karena Tuhan taruh itu di hati kami. Dan kita memulai. Tapi yang luar biasa pada saat kita mau memulai, Tuhan memperlengkapi. Ada banyak kesaksian, saya nggak cukup waktu untuk bagikan buat saudara. Bagaimana Tuhan menggerakkan orang-orang bahkan yang tidak saya kenal sekalipun. Sampai hari ini batang hidungnya saya nggak pernah lihat. Tuhan bisa tolong lewat mereka-mereka. Tuhan bisa perlengkapi, tiba-tiba ada yang kontak lewat jemaat, lewat tim, lewat siapa yang berkata, ada nggak yang butuh ini, ada nggak yang butuh itu. Saya kok digerakkan Tuhan untuk kontak kamu, kayaknya kamu lagi butuh. Saudara lihat, Tuhan maha melihat. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan dia bukan cuma tahu, dia mampu dan berkuasa menolong saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Tapi Tuhan juga mengingatkan kita tentang kasih setianya yang tak berkesudahan. Jadi kenapa kita begitu yakin dengan penyertaan Tuhan? Kenapa kita harus yakin bahwa Tuhan memperlengkapi kita? Jangan berkata tidak mampu dulu. Jangan berkata tidak bisa dulu. Karena Tuhan mengingatkan kita apa saudara? Yang pertama, Tuhan mengingatkan kita tentang kasih karunia-Nya yang hebat. Tuhan mengingatkan kita tentang kuasa-Nya yang besar. Dan yang ketiga, Tuhan mengingatkan tentang kasih setia-Nya yang tak berkesudahan. Ayat 20, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di sana, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam salah satu terjemahan Inggris yang luar biasa, ada 3 kali kata superlatif yang sama maknanya, yang sama artinya, tapi diulang sampai 3 kali. Tuhan mengingatkan saudara berkali-kali, surely I will be always with you to the very end. Saudara lihat ada pengulangan yang sebetulnya maknanya sama. Tuhan sedang mengingatkan dan mengingatkan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Kamu mungkin yang meninggalkan aku, tetapi aku tidak pernah meninggalkan kamu. Wow. Saudara, ini sebuah janji penyertaan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Untuk kita boleh tetap kuat sampai pada akhirnya. Kenapa demikian? Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, jangan engkau takut. Oh haleluya. Jangan engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Ada amin Bapak Ibu Saudara? Saudaraku, 2 hal inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya pada kesempatan hari ini melalui pesan amanat agungnya. Saudara dan saya perlu dimuridkan dan memuridkan. Supaya saudara dan saya bukan hanya menjadi jemaat yang beribadah setiap minggu. Tapi setiap kali kita beribadah, kita diberkati dengan kehidupan yang semakin hari berubah kepada keserupaan dengan Kristus. Menjadi orang tua yang semakin memberkati anak-anaknya. Menjadi anak-anak yang semakin membanggakan orang tua. Menjadi pekerja yang memberkati tempat pekerjaannya. Saudaraku, inilah yang Tuhan rindukan. Supaya saudara diberkati dan jadi berkat. Supaya saudara dan saya menjadi dewasa dan bisa mendewasakan orang lain. Dan bukan hanya itu. Tuhan mau saudara dan saya juga menyadari dan meyakini bahwa Tuhan itu menyertai. Bahwa Tuhan itu memperlengkapi. Jangan takut, siapapun musuh kita tidak merubah kasih karunia, kuasa dan kesetiaan Tuhan atas saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Terlibatlah dalam amanat agung Tuhan. Jadilah murid dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Amin. Saya boleh mengajak saudara untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami lagi akan panggilan kami yang sejati adalah untuk memberitakan kabar baik,
adalah bagaimana kami menjadi orang-orang percaya yang didewasakan di dalam Engkau. Menjadi murid-murid Kristus, kualitas yang mencerminkan apa yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, ajar kami untuk belajar percaya kepada gereja lokal, percaya kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan. Untuk mereka Tuhan pakai untuk memuridkan kami, mendewasakan, menggembalakan kami. Sehingga kami bukan hanya mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi bertumbuh di dalamnya. Karakter kami semakin seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kalaupun kami sudah bertumbuh, kami tidak mau berhenti di sana. Hari ini kami mau komit Tuhan. Seiring dengan pertumbuhan kami juga mau bersaksi, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang mungkin masih terhilang di luar sana. Kami juga mau menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lain juga, yang mendewasakan orang lain juga. Pakai kami Tuhan. Jangan biarkan kami diliputi dan diintimidasi dengan ketakutan-ketakutan yang tidak semestinya, di mana kami seharusnya menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kami. Tuhan memperlengkapi kami dalam proses dimuridkan dan memuridkan itu. Tuhan mampukan kami sebagai satu tubuh di dalam Kristus, saling menguatkan, saling memampukan satu dengan yang lain, dan mendorong untuk boleh menggenapi amanat agung Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan upah kekal pada satu kali kelak bagi kami semua yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus yang berjanji untuk memperlengkapi engkau dan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.